Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insia Nimin Awalia dari SMK Negeri 5 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah peserta Bintek Informatika kelas IF7 Angkatan 1 tahun 2024. Di sini saya akan melakukan refleksi mengenai modul 4 yang telah saya pelajari. Adapun resume mengenai modul 4 yang ada di video ini adalah mengenai pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 4, analisis implementasi modul 4 dalam konteks guru informatika, dan keterhubungan topik yang dipelajari. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 4. Apa saja pengalaman baru yang diperoleh? Pengalaman baru yang diperoleh adalah saya menjadi paham kebijakan kurikulum merdeka dalam mata pelajaran informatika. Saya juga mempunyai pengalaman baru mengenai pengetahuan pedagogik dalam mata pelajaran informatika. Bagaimana cara memahami siswa yang terkait perbedaan atas letak geografis, usia, lingkungan, etnik, bahkan akan segala keterbatasan yang ada. Selanjutnya, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan. Emosi yang terkait setelah saya mempelajari modul 4 adalah saya sangat lega, saya sangat berbahagia dan antusias. Akhirnya, setelah saya mengetahui materi mengenai informatika di modul 1 sampai dengan modul 3, akhirnya saya mengetahui bagaimana cara mengimplementasikannya berdasar teori-teori pembelajaran yang ada, berdasar psikologi siswa, berdasar mengenai pedagogik dalam mata pelajaran informatika, sehingga diharapkan saya dapat mentransferkan ilmu dalam mata pelajaran informatika ini sesuai dengan teori belajar dan psikologis anak yang ada. Hal baik yang berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran dalam modul 4 adalah saya merasakan bahwa di modul 4 ini akhirnya saya dapat mengimplementasikan ilmunya sesuai dengan pedagogik informatika. Karena apabila kita tahu ilmu pedagogiknya, sehingga diharapkan kita bisa menguasai kelas dengan baik dan menguasai psikologi siswa, sehingga pembelajaran akan mudah diterima oleh siswa. Karena setelah dari tadi belajar di modul 1 dan modul 3 mengenai materi-materi informatika, akhirnya yang ditunggu-tunggu materi mengenai pedagogik, psikologi siswa, teori belajar, dan mengenai high order thinking atau HOTS, dan mengenai TPACK kita dapat di modul 4 ini. Hal yang perlu diperbaiki di modul 4 ini sama seperti di modul-modul sebelumnya, yaitu mengenai batasan waktu. Mengenai batasan waktu dalam mempelajari modul ini. Karena keterbatasan yang ada, kami jadi terburu-buru dalam memahami modul 1 sampai dengan 4. Khususnya di modul 4 ini yang merupakan konklusi dari modul 1 sampai 4. Namun, karena modul 4 ini sudah sangat familiar dengan saya rasa modul 4 ini modul yang paling saya mudah untuk cerna. Tidak seperti modul 2 yang sangat banyak bahasannya dan banyak modulnya, sehingga saya harus berkali-kali dalam memahami modul tersebut. Di modul 4 ini saya sekali baca juga alhamdulillah sudah cukup paham karena seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, ini hal-hal yang biasa kita lakukan di kelas. Analisis implementasi modul 4 dalam konteks guru informatika mencakup pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Adalah bagaimana merancang pembelajaran dengan konsep pembelajaran berpikir kritis atau high order thinking. Bagaimana mensiasati ketiadaan teknologi dalam mengimplementasikan mata pelajaran informatika. Dan bagaimana cara mensiasati miskonsepsi dalam pembelajaran dengan kerangka TPACK dalam mata pelajaran informatika.
wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari. Pada hakikatnya, mata pelajaran apapun bisa disampaikan dengan teori pendidikan dan pedagogik dalam mata pelajaran informatika sesuai dengan teori belajar yang telah disampaikan, yang telah kita ketahui. Salah satunya adalah pengalaman belajar menurut teori belajar Edgar Dale atau kerucut Edgar Dale, yang mana kita bisa memberikan pelajaran dari pasif ke aktif, misalnya dari membaca, mendengar, melihat video, melakukan demonstrasi pengalaman nyata, menerangkan kembali atau melakukan presentasi dan simulasi, serta melakukan praktek yang telah dipelajari. Itu semakin menjelaskan kepada saya, semakin meyakinkan kepada saya bahwa peserta didik pun dapat memahami mata pelajaran informatika dengan mudah, atau sejalan yang telah dipelajari tadi bisa melalui plug maupun unplug. Tantangan yang sesuai dengan konteks guru informatika. Tantangan dalam memberikan pembelajaran informatika ini adalah keberagaman siswa dalam pemahaman digital, kecakapan siswa dalam menggunakan media komputer ataupun sejenisnya, membuat keberagaman di kelas begitu kompleks atau jamak, sehingga ada kelompok siswa dengan kelompok belajar cepat, menengah, dan rendah, dan itu harus diberikan treatment yang berbeda. Sedangkan waktu pembelajaran yang sangat terbatas membuat kami hanya bisa fokus kepada siswa yang rendah dan sedang. Sedangkan siswa dengan kecepatan belajar yang tinggi atau yang sudah menguasai teknologi lebih dulu, mereka tidak dapat perhatian lebih khusus dari kami karena keterbatasan waktu. Alternatif solusi atas masalah yang ditemukan tadi adalah dengan menjadikan siswa dengan kemampuan belajar cepat menjadi tutor teman sebaya terhadap siswa yang kecepatan belajarnya rendah ataupun kurang. Keterhubungan topik yang dipelajari. Pengalaman di masa lalu, saya selalu terfokus untuk memberikan materi di mata pelajaran informatika ini secara plug. Namun setelah memahami dari modul 1 sampai dengan modul 4, saya di masa mendatang akan menerapkan materi informatika ini baik secara plug maupun unplug dan tidak akan terbatas oleh keterbatasan media. Konsep atau praktik baik yang dilakukan. Setelah mempelajari modul 4 ini, saya menjadi mampu mengembangkan kepribadian peserta didik sehingga dapat melatih dan mengembangkan mental dan keterampilannya sehingga mereka mampu menghadapi masalah secara computational thinking. Yang selanjutnya adalah mampu mengembangkan proses belajar kolaborasi terbimbing untuk membangun kemandirian dalam memecahkan kasus atau studi kasus. Yang selanjutnya adalah mampu merancang silabus dan asesmen sesuai dengan karakteristik peserta didik serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah mampu mengimplementasikan modul pembelajaran informatika baik secara plug maupun unplug. Selanjutnya adalah mengembangkan modul ajar informatika dengan mengimplementasikan pembelajaran berbasis HOTS dan mengintegrasikan kerangka TPA-CK. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran ini adalah saya akan berusaha untuk berkolaborasi dengan guru lain dengan merancang pembelajaran dan modul ajar yang baik, termasuk di dalamnya teori belajar yang baik, sarana dan prasarana yang baik, sehingga mata pelajaran informatika ini akan tersampaikan dengan cara yang asik dan menyenangkan, sehingga siswa mudah memahami mata pelajaran ini. Dan saya pun akan senantiasa mengimplementasikan atau berpacu pada experience, di mana pembelajaran berawal dari yang pasif menuju yang aktif, sehingga dengan keberagaman kemampuan belajar peserta didik yang homogen, mata pelajaran
informatika ini akan mudah masuk dan meresap kepada pengalaman belajar anak-anak. Sekian refleksi saya dalam modul 4 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mohon kritik yang membangun agar saya bisa terus menjadi guru yang profesional dan dapat mendidik anak-anak secara baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.